Mati rohani, kita putus hubungan dengan Allah. Satu saat jadi almarhum, jadi almarhumah, mati jasmani. Dan kita semua akan pergi ke neraka. Kematian kekal. Sekarang yang ketiga. Manusia tidak bisa diselamatkan dengan cara apapun. Menghadapi hukuman Allah, keadilan Allah, manusia berdosa tidak punya cara meloloskan diri dari hukuman Allah. Tidak bisa dengan perbuatan baik. Agama lain mengajarkan amal saleh nanti diperhitungkan untuk keselamatan. Tapi tidak. Kitab suci Kristen berkata bahwa manusia tidak bisa diselamatkan dengan perbuatan baik. Satu titik pun. Satu kali dalam sebuah perdebatan lintas agama. Lalu saya tanya bagaimana, si pihak sebelah bilang, nanti kalau mati ditimbang, kalau perbuatan baik kita lebih banyak, maka kita masuk surga. Tapi kalau kejahatan kita lebih berat, kita masuk neraka. Lalu saya tanya, kalau sama berat? Dan siapakah kita yang bisa tahu persis berapa banyak kebaikanmu dan berapa banyak kejahatanmu? Kristen mengajarkan tidak demikian. Tidak ada manusia bisa selamat dengan berbuat baik. Karena apa? Karena perbuatan baik tidak pernah bisa tutup dosa. Kalau saudara berbuat kejahatan, saya misalnya tahu-tahu bangun tempeleng bapak di depan ini. Bapak lapor saya ke polisi. Saya mau ditangkap di sidang minggu depan. Tapi sebelum minggu depan ditangkap, saya sudah bawa bantuan ke panti asuhan. Sudah bawa bantuan ke korban bencana, sudah sumbang gereja, sampai dihakimi. Benarkah Pak Esra pada hari Minggu kemarin tampar orang? Benar. Tapi hakim mesti ingat bahwa hari Senin saya sudah bawa bantuan ke panti asuhan. Saya sudah bawa bantuan ke korban bencana, sudah bantu gereja. Jadi saya benar tampar dia, tapi saya sudah berbuat baik. Saya tanya, hakim itu akan melepaskan saya? Mikir baru jawab. Hakim itu akan melepaskan saya. Tapi kan saya sudah buat baik. Apakah hakim itu melepaskan saya? Dia pasti melepaskan saya. Kalau dia gila. Ya kan? Kalau hakimnya waras, tidak peduli kamu berbuat baik berapa banyak. Dosa tetap dosa, kesalahan tetap kesalahan. Begitu juga kita berdosa begini banyak. Jangan berpikir bahwa saudara bisa tutup satu dosamu dengan berbuat baik. Nah, makanya di dalam Galatia 2 ayat yang ke-16, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada. Bahkan kalau seandainya kita berbuat baik, Yesaya 64 ayat 6 bilang, segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kain kotor sini bukan kain pel, bukan kain lap. Terjemahan yang sebenarnya dari bahasa asli itu adalah kain pembalut wanita pada zaman dulu. Itu kain kotor yang dimaksudkan di sini. Maka segala kesalahan kita itu seperti kain pembalut. Adakah kita cukup gila mengandalkan kain kotor ini untuk bisa selamat? Gak bisa. Kamu bisa selamat dengan berbuat baik asal kamu buat baik 100%, tidak boleh kurang 1. Karena syarat masuk neraka itu dosa 1. Kita hari ini bisa buat baik, besok enggak. Saya satu hari bawa motor, sepeda motor di jalan. Pas di jalan ada satu motor mau maju di jalan, hampir tabrakan. Cukup dekat, hampir tabrakan. Saya lihat dia, dia lihat saya. Saya tetap lihat dia, dia tetap lihat saya. Tiba-tiba dia, klik, dan dia menghantam ludah di muka saya. Balik motor lari. Saya kejar dia dengan motor, mati kau hari ini kalau saya dapat. Tapi sementara saya kejar dia, teringatlah aku akan kata-kata Tuhan Yesus. Ampunilah dia karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Saya berhenti dan berdoa, Tuhan ampunilah dia karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Hari itu saya merasa seperti Yesus. 1 minggu kemudian saya dengan keluarga berlibur. Pulang sudah maghrib. Lampu-lampu belum nyala. Terus ada motor dari sana pakai lampu jauh sampai saya silau. Gak bisa lihat jalan. Begitu motornya lewat, saya bilang lampu. Begitu saya bilang lampu. Si motor balik kejar saya. Bilang, kau bilang apa? Saya bilang lampu. Dia bilang kau mau apa? Mau apa juga. Saya lompat turun dari mobil, ambil kunci roda. Dan saya menghadap orangnya. Lalu mama saya di rumah dipanggil kakak karena paling tua. Lalu waktu saya ambil kunci roda menghadap orang itu, mama saya bilang, kakak ingat, kakak itu pendeta, kakak itu persetan dengan pendeta.
Baru berapa hari yang lalu saya seperti Yesus. Tapi 1 minggu kemudian rusak itu. Seandainya satu dosa layak masuk neraka, saya masuk neraka itu. Siapa di antara kita yang bisa berbuat baik non-stop tanpa dosa satu? Kalau kamu bisa begitu, kamu selamat. Tapi kalau enggak, jangan pakai perbuatan baikmu. Enggak laku untuk masuk surga. Dan kedua, ingat baik-baik. Kamu tidak bisa diselamatkan dengan berhenti berdosa. Ada pemabuk, mati masuk neraka. Berhenti mabuk, kalau mati tetap masuk neraka. Ada perampok, kalau dia bertobat dan berhenti merampok, apakah mati masih masuk neraka? Tetap masuk neraka. Kenapa? Karena sudah berhenti. Karena dosa itu hutang di hadapan Allah. Dosa itu hutang. Coba lihat Matius 6 ayat 12. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Kata kesalahan itu, bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru adalah opelema, itu artinya hutang. Makanya versi King James Alkitab bahasa Inggris, forgive us our debts as we forgive our debtor. Ingat debts collector? Hutang. Maka dosa itu hutang. Pertanyaan sekarang adalah, bisakah hutang diselesaikan dengan berhenti hutang? Saya nggak punya uang, Bapak pinjam 100 juta. Minggu berikut 100 juta lagi. Minggu berikut 100 juta sampai 1 miliar. Lalu saya datang ke Bapak, minta marahlah si Bapak. Kamu ini minjam sudah 1 M. Lalu saya bilang, Pak jangan marah-marah dong Pak. Saya janji mulai sekarang, saya nggak pinjam lagi Pak. Selesai kan? Beres? Beres? Gak bisa. Hutang tidak bisa selesai dengan berhenti utang. Berhenti utang nomor 2. Nomor 1, bayar utang. Maka dosa tidak bisa selesai dengan berhenti berdosa. Harus ada pembayaran. Bayar pakai apa? Pakai nyawa. Karena upah dosa ialah maut. Maka itu berarti orang berdosa tidak bisa selamat hanya karena dia berhenti berdosa. Semua kita yang berdosa, begitu berhenti berdosa, kita tetap binasa semuanya. Jadi kita tidak ada cara lolos itu. Keempat, kalau memang kita nggak ada cara untuk lolos, maka bagaimana caranya supaya selamat? Dibutuhkan seorang juru selamat bagi manusia. Karena tidak ada cara. Tapi nggak sembarang orang bisa jadi juru selamat. Syarat juru selamat itu 2. Syarat pertama, dia harus manusia. Karena yang berdosa manusia. Syarat kedua, dia harus tanpa dosa. Karena kalau dia dosa, bagaimana dia menyelamatkan orang berdosa? Kalau dia sendiri berutang, bagaimana dia menyelamatkan yang berutang? Maka syarat untuk jadi juru selamat, 1 manusia, kedua tanpa dosa. Butuh seorang manusia suci tanpa dosa supaya bisa jadi juru selamat. Nah marilah kita cari manusia suci. Dari Sabang sampai Merauke. Dapat manusia? Dapat. Dapat yang tidak berdosa? Nggak dapat. Maka di sini ada manusia, hanya nggak ada yang nggak dosa. Semua dosa. Kalau begitu jangan cari di sini. Cari di mana? Cari di surga. Di surga dapat yang tidak berdosa? Dapat. Siapa? Allah. Allah tidak berdosa. Tapi apakah dia manusia? Bukan. Maka di sini ada manusia tapi berdosa. Di sana ada yang tidak berdosa tapi bukan manusia. Maka di sini tidak ada, di sana juga tidak ada. Di sini tidak dapat orang yang memenuhi syarat jadi juru selamat. Di sana juga tidak ada juru selamat. Karena di sini ada manusia tapi berdosa. Di sana ada yang tidak berdosa tapi bukan manusia. Lah kalau begitu bagaimana Bapak? Nah itu jadi soal itu. Maka ini mengantar kita kepada poin kita yang kelima. Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat yang disediakan Allah. Kenapa begitu? Begini logikanya. Kan harus manusia dan gak boleh berdosa. Di sini kan manusia tapi dosa semua. Di sana ada yang dosa tapi bukan manusia. Lalu solusinya bagaimana? Bagaimana kalau yang tidak berdosa itu jadi manusia? Tapi dia harus tidak berhenti jadi Allah. Karena begitu dia berhenti jadi Allah, dia menjadi berdosa. Supaya dia tidak berdosa, dia harus tetap Allah. Tapi supaya dia manusia, maka dia harus
harus lahir dari seorang manusia. Dia nggak boleh keluar dari pohon. Karena itu bukan manusia. Dia nggak bisa keluar dari batu. Itu anak batu namanya. Dia nggak bisa keluar dari laut. Itu namanya manusia jadi-jadian. Dia harus sungguh-sungguh manusia. Maka dia perlu lahir dari seorang manusia. Maka itulah sebabnya Bunda Maria dipakai. Maka Yesus harus lahir dari seorang manusia, Bunda Maria, supaya dia manusia. Tapi dia nggak boleh berhenti jadi Allah, supaya dia tetap suci. Maka sekarang dia lahir sebagai manusia, tapi dia tetap Allah, maka dia suci. Maka di sini ada manusia suci tanpa dosa. Itulah sebabnya Natal perlu terjadi. Itu Natal perlu terjadi. Maka peristiwa Natal itu menghadirkan seorang manusia tanpa dosa di dalam dunia ini. Ibrani 2, 14, 15. Dia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Dia sungguh-sungguh manusia. Tapi Ibrani 7 ayat 26 bilang, dia saleh, tanpa salah, tanpa noda, terpisah dari orang berdosa. Kalau begitu, Yesus itu manusia suci. Maka juru selamat sudah ada. Juru selamat kerjanya apa? Bayar hutang kita. Hutangnya ada berapa? 3. Mati rohani, mati jasmani, mati neraka. Sekarang mari kita lihat. Kapan Yesus membayar kematian rohani, terpisah dari Allah? Waktu dia di kayu salib. Eli, Eli lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Maka ada perpisahan yang terjadi di atas kayu salib. Dan dia berteriak sedemikian rupa. Dia sedang menanggung hukuman kematian rohani, yaitu perpisahan. Setelah itu kematian kedua, kematian jasmani. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kedua selesai. Lalu yang ketiga, kematian neraka. Kapan Yesus ke neraka? Dia nggak pernah pergi ke neraka. Karena waktu dia mati dia bilang, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Rohnya pergi ke Bapa di surga. Lalu kapan dia mengalami kematian kekal atau neraka itu? John Calvin berkata, dia mengalami neraka bukan dengan turun ke neraka, tapi neraka diambil dan ditanggungkan kepadanya di atas kayu salib. Yang itu di dalam pengakuan iman Razuli gereja purba itu dikatakan turun ke dalam kerajaan maut. Turun ke dalam neraka. Nah, maka Yesus menanggung semuanya. Sekarang kematian rohani beres. Kematian jasmani beres. Kematian neraka beres. Dia tanggung semuanya. Makanya Yesaya 53. Penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Tuhan menimpakan kejahatan kepada kita, kepadanya. Kita sekalian. Nah, dalam hubungan dengan hutang, dia akan datang untuk bayar hutang. 3 ini, rohani, jasmani, dan neraka. Maka selesai di atas kayu salib, dia bilang apa? Yohanes 19 ayat 30. Sudah selesai. Tetelestai. Kolose 2, 13-14. Dia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang. Maka hutang dosa itu dibayar lunas di atas kayu salib. Ya. Nah, sekarang saudara, kalau tadi saya hutang sama Bapak 100 miliar, ya, saya nggak bisa bayar. Saya butuh juru selamat. Maka datanglah Bapak jadi juru selamat. Saya hutang berapa? 1 miliar. Lalu Bapak bayarkan 900 juta. Saya masih takut. Hutang 1 miliar, juru selamat saya bayar 900 juta. Masih takut? Kenapa? Karena kurang 100 juta. Saya masih menghindar Bapak. Karena belum lunas. Belum selesai. Tapi kalau saya hutang 1 miliar dan juru selamat saya datang, ya cash 1 miliar sudah selesai. Saya masih takut. Bolehkah Bapak menagih lagi pada saya setelah selesai? Kalau Bapak tagih lagi, Bapak kurang ajar. Ya kan? Dan Yesus sudah bayar semua. Sudah selesai. Itulah sebabnya kenapa orang Kristen, salah satu beda orang Kristen dengan agama lain adalah kepastian keselamatan. Kita pasti selamat bukan karena kita orang baik. Bukan karena kita orang saleh.
Tapi karena kita mengandalkan juru selamat. April kemarin saya debat sama Donditan di mana nih, Surabaya ini ya. Ya, tentang Yesaya 53. Ada Islam banyak di sana. Dan saya pakai kesempatan menginjil, saya bilang, kalian semua ini pemberontak. Sama dengan saya. Kalian orang berdosa sama dengan saya. Bedanya saya punya juru selamat. Kalian tidak punya. Bagaimanapun dosa tetap dihukum. Tapi dihukum di mana? Pertama, dihukum pada saya atau dihukum pada juru selamat saya? Dihukum pada orang berdosa atau dihukum pada pengganti orang berdosa? Kalau saudara punya juru selamat, hukumanmu ditanggung oleh penggantimu. Tapi kalau kamu tidak punya juru selamat, ya dihukumkan pada kamu. Nah, maka yang bisa hapus hutang dosa semacam ini, tidak ada nabi, tidak ada rasul, tidak ada guru, tidak ada pendiri agama manapun bisa hapuskan dosa. Itulah sebabnya hanya Yesus. Maka Yohanes, dikatakan Rasul Petrus dan Yohanes di Kisah 4 ayat 12, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Yohanes bilang, hidup itu ada di dalam Anaknya. Kalau begitu, poin saya yang terakhir, keselamatan manusia bergantung pada imannya pada Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat. Satu-satunya juru selamat. Tidak ada yang lain. Ya, semua hutang dosa dipikul dan ditanggung oleh Dia. Karena itu, ayat kita Yohanes 3 ayat 16, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya binasa. Maka semua orang yang tidak percaya binasa, termasuk di dalam gereja tapi tidak percaya. Kalau saudara rajin kebaktian tapi saudara hanya Kristen KTP saja, tidak pernah buka hati sungguh-sungguh percaya Yesus, saudara akan binasa. Saya berasal dari daerah di mana mayoritas orang adalah orang Kristen. Dan saya terus beritakan Injil pada mereka karena banyak orang rajin kebaktian. Tapi mereka sebenarnya tidak pernah percaya Kristus. Bahkan lebih jahat dari itu. Bahkan orang Kristen bisa mempunyai hidup dengan kuasa gelap. Itu ada. Saya pernah pelayanan di satu tempat. Lalu pendetanya cerita sama saya, Pak Esra, saya punya satu majelis jago. Jago apa? Oh, pokoknya hebat, punya piaraan banyak, punya istri banyak. Bukan. Terus apa? Dia punya peliharaan setan-setan yang banyak. Tapi dia baik, Pak. Maksudnya baik bagaimana? Satu hari mereka punya tanah di atas gunung, mau bangun gereja di sana. Itu trek tidak bisa naik ke sana, turunkan material. Maka batu, kayu, pasir, semen di bawah. Pendeta kasih pengumuman, jemaat besok kita kerja bakti, angkat batu kayu naik di atas. Lalu dia bilang, pendeta, jemaat tidak usah kerja, serahkan pada saya. Malamnya dia kerahkan setan-setan, angkat batu kayu, pasir, semen semua, naik. Besok pagi sudah naik. Wow, saya baru tahu ada setan mendukung pembangunan gereja. Lalu satu kali ada acara di mana dibutuhkan tutup jalan, tapi polisi tidak izinkan. Lalu dia bilang, pendeta jangan khawatir, pasang tenda, kurang 1 jam ibadah, dia bawa kapur, dia garis set, dasi set, kebaktian jalan. Tidak ada motor mobil bisa lewat garis itu. Kena garis itu mesin mati. Kebaktian berjalan. Selesai kebaktian berjalan, beliau hapus itu kapur, semua mesin pada hidup. Tadi saya heran, ada setan dukung pembangunan gereja. Sekarang setan dukung pelayanan. Dukung pelayanan semacam itu. Tapi ini pasti bukan Kristen sejati. Dulu waktu Yahya Waloni hina-hina iman Kristen di media sosial. Lalu ada satu orang dari kampung Alor sana. Dia bilang, pendeta, saya sangat sakit hati. Dia menghina Yesus kita. Dia menghina agama kita. Kalau pendeta izinkan, serahkan sama saya 2 hari almarhum. Memangnya mau apa? Kita serang dia, Bapak. Serangan udara. Maksudnya dia yang kuasa gelap. Dia saking cinta Yesus dan membela agama, dia mau hajar orang dengan kuasa gelap. Bagaimana orang seperti itu cinta Yesus? Tapi begitu,
dia pasti bukan Kristen sungguh-sungguh. Ada banyak orang Kristen KTP saja ada di dalam gereja. Saudara pikir baik-baik, selama saudara jadi Kristen, pernah ada momen saudara buka hati, terima Yesus atau tidak, sebagai juru selamat? Kalau tidak, kamu tidak bisa diselamatkan. Tapi kalau ya, kamu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau begitu, semua harus sungguh-sungguh percaya Yesus. Tapi pesan saya kedua, jangan pernah lepaskan Yesus demi alasan apapun. Lebih keras lagi, jangan jadi mualaf. Yang perempuan-perempuan yang lagi pacaran dengan Ahmad atau Abdullah, putuskan dia sekarang. Yang lagi pacaran dengan Siti Aminah atau siapapun, putuskan. Siti Maimunah, putuskan. Begini banyak nih, cari dong di sini. Bilang, Pak Pendeta, kenapa saya harus cari? Waktu Adam saja Tuhan cipta Adam, tiba-tiba Adam ditidurkan, buka mata, langsung ada Hawa. Ngapain saya cari? Ya, lu tidak tahu bahwa zaman dulu Adam tidak punya saingan. Ya, jangan pernah lepaskan Yesus. Ada orang inbox saya, pendeta, masuk Islam. Saya bilang, enggak. Kenapa? Masakan ku buang emas ini dan ku ganti dengan seng. Hari ini saya beritakan tentang Yesus kepadamu. Saya tutup ini. Seorang anak kecil datang kepada seorang profesor. Dia bawa jangkrik di tangannya yang hidup. Lalu dia bilang, Profesor, coba tebak. Ini hidup atau mati? Jangkrik ini. Dia mikir, kalau profesor ini bilang hidup, maka dia remas jangkriknya. Wah, mati. Tapi kalau profesor bilang mati, dia tinggal buka. Wah, hidup. Jadi kayaknya profesor mau pilih manapun salah. Setelah itu dia bilang, Prof, ini hidup atau mati? Profnya, nah. Kalau kau mau dia hidup, hidup. Kalau mau dia mati, mati. Hidup mati di tanganmu. Hari ini saya sudah beritakan Yesus padamu. Hidup mati di tanganmu. Tapi yang pasti saudara, tidak ada juru selamat lain selain Yesus. Kamu, kita semua harus bangga punya Yesus dan jangan lepaskan Yesus. Mari bangkit berdiri. Tidak ada juru selamat yang lain di dunia ini. Siapapun. Maka banggalah. Bersyukurlah. Karena kita punya juru selamat satu-satunya.